3 coaching dalam supervisi akademik. Percakapan akan saya lakukan dengan rekan saya Bapak Wisnu Cahyo Laksono, dan berikut adalah percakapan pasca observasi kami. Selamat siang Bida. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Hari ini kita berbincang lagi ya Pak, Ngobrol lagi berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Saya bersama Ibu Pak Wisnu di kelas untuk melakukan observasi pembelajaran. Kira-kira dari obrolan kita hari ini, apa yang panjenengan ingin dapatkan Pak? Saya berharap dari percakapan kita hari ini, khususnya saya dapat mengetahui kemarin pelaksanaan pembelajarannya, apakah ada kekurangan, dan jika ada kelebihan, mungkin ada catatan tersendiri untuk selanjutnya dapat menjadi perbaikan di pembelajaran yang akan datang. Siap. Kira-kira Pak Wisnu perasaannya bagaimana setelah kemarin kita melakukan observasi pembelajaran bersama di kelas Pak? Menurut saya, perasaan saya merasa cukup plong, cukup puas, cukup senang karena sesuai dengan perencanaan kita sebelumnya, kita sudah merancang pembelajaran yang bagaimana akan sesuai dengan karakteristik siswa yang aktif di kelas ini. Jadi kemarin sudah cukup tergambarkan dalam pembelajaran, sehingga ya saya cukup senang karena sudah tercapai apa yang diharapkan. Siswa cenderung aktif ya Pak. Alhamdulillah. Kita lakukan apa ya, saya bersama yang pandangan di kelas kemarin ya. Baik Pak, dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin panjenengan capai ya dari observasi kemarin, kira-kira bagaimana ketersapaiannya? Menurut saya sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, area pengembangan yang diharapkan itu kan yang pertama itu dapat memenuhi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Di mana karakteristik siswa kelas 5 kemarin cukup aktif, dan dalam pembelajarannya juga alhamdulillah dengan menggunakan strategi number head together, siswa dapat belajar dengan aktif dalam kelompok dan kelompoknya masing-masing. Dan juga ketika siswa sudah mulai bosan, kemarin saya mencoba untuk memberikan ice breaking, dan itu terbukti dapat memberikan semangat siswa dalam belajar kemarin. Terima kasih Pak. Tapi mungkin menurut saya ada salah satu atau dua hal yang membuat saya masih kurang kuat dan masih memerlukan pengembangan lagi dalam mungkin tujuannya pembelajarannya. Dari apa yang saya amati kemarin ya Pak, pembelajaran yang Pak Wisnu sajikan itu sudah bervariatif dan sudah menyuguhkan apa ya, pembelajaran yang ingin menyajikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa. Pak Wisnu ya cenderung aktif ya, melalui strategi Pak kemarin head to get itu anak-anak sudah cenderung aktif dan senang. Pak Wisnu juga sudah menciptakan pembelajaran, suasana pembelajaran yang menyenangkan, itu dibuktikan dengan antusias siswa dalam pembelajarannya. Itu saya kira dari tujuan dan area pengembangan yang Pak Wisnu inginkan cukup tercapailah dari apa yang direncanakan kemarin Pak. Tapi tadi Pak Wisnu sudah mengemukakan bahwa ada hal-hal lainnya yang Pak Wisnu sebenarnya belum puas pada saya. Kira-kira hal-hal apa yang menurut panjenengan itu masih perlu dikembangkan lagi, dan mungkin ada rencana tindak lanjut apa untuk memperbaiki hal-hal tersebut sehingga menjadi lebih baik lagi? Saya merasa belum puas itu ini kan biasanya dalam pembelajaran itu siswa aktif, tapi kita tidak tahu apakah itu aktifnya dapat berkelanjutan ataukah hanya pada saat belajar itu juga. Jadi menurut saya apabila saya memberikan penguatan yang kepada siswa yang aktif, itu mungkin akan bisa membekas dan membuat siswa itu aktifnya berkelanjutan. Jadi menurut saya yang perlu saya tingkatkan berkaitan dengan penguatan
penguatan bagi siswa, penguatan. siswa yang aktif. Jadi bagaimana nanti keaktifan siswa itu berkesinambungan gitu Pak ya, dari tidak hanya pada saat pembelajaran dengan materi itu. Terus Mungkin tidak lanjut apa atau rencana apa yang ingin Pak Wisnu lakukan? Ya itu tadi Bu, saya ingin menambah penguatan yang dapat menguatkan siswa agar dia itu bisa termotivasi lagi untuk belajar lebih aktif lagi. Salah satunya pakai strategi apa Pak? Selanjutnya saya pakai strategi seperti to stay seperti itu Bu. Itu ada di beberapa model-model pembelajaran yang ada di bukunya Kagan Bu. Itu buku dari luar seperti itu. Nanti bisa kita pelajari bersama. Wah, bagus sekali Pak, keren. Karena inovasi yang ingin panjenengan kembangkan sebagai sarana tindak lanjut tadi cukup berinovasi sekali Pak. Dimana nanti kita bareng-bareng ya Pak berkolaborasi bersama dengan teman-teman bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan terhadap murid-murid kita. Masih ada satu lagi yang masih belum puas itu, saya ingin membuat materi itu lebih terfokus itu. Jadi saya kemarin merasa bahwa materi saya itu terlalu fokus ke satu materi, tapi yang materi lainnya agak kurang fokus gitu. Jadi saya ingin memberikan fokus materi itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada materi ini ya difokuskan dulu, yang selanjutnya kalau misalnya dilanjutkan ke materi selanjutnya difokuskan kembali. Jadi tidak ada bias dalam satu materi, tapi yang satu materi terlalu fokus. Misalnya nanti bisa dengan perbaikan di perencanaan dan alokasi waktu ya Pak. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak Wisnu atas sharingnya berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Terus kedepannya saya harapkan kita bisa berkolaborasi bersama, kita saling sharing bersama untuk peningkatan pembelajaran yang akan kita sajikan untuk siswa-siswi kita. Terima kasih atas waktunya. Nanti lain waktu kita sharing-sharing lagi ya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lain waktu Pak. Semoga sukses selalu dan tetap terus berinovasi dan berkarya. Terima kasih Pak Wisnu. Selamat siang Bida. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Hari ini kita bincang lagi ya Pak. Ngobrol lagi berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Saya bersama ini Pak Wisnu di kelas untuk melakukan observasi pembelajaran. Kira-kira dari obrolan kita hari ini apa yang panjenengan ingin dapatkan Pak? Saya berharap dari percakapan kita hari ini, khususnya saya dapat mengetahui Bu kemarin pelaksanaan pembelajarannya apakah ada kekurangan, dan jika ada kelebihan mungkin ada catatan tersendiri untuk selanjutnya dapat menjadi perbaikan di pembelajaran yang akan datang. Siap. Kira-kira Pak Wisnu perasaannya bagaimana setelah kemarin kita melakukan observasi pembelajaran bersama di kelas Pak? Menurut saya, perasaan saya merasa cukup plong, cukup puas, cukup senang karena sesuai dengan perencanaan kita sebelumnya, kita sudah merancang pembelajaran yang bagaimana akan sesuai dengan karakteristik siswa yang aktif di kelas ini. Jadi kemarin sudah cukup tergambarkan dalam pembelajaran, sehingga ya saya cukup senang karena sudah tercapai apa yang diharapkan. Siswa cenderung aktif ya Pak. Kita lakukan saya bersama pandangan di kelas kemarin ya. Baik Pak, dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin pandangan capai ya dari observasi kemarin, kira-kira bagaimana ketersapaiannya?
Oke, menurut saya sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, area pengembangan yang diharapkan itu kan yang pertama itu dapat memenuhi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Di mana karakteristik siswa kelas 5 kemarin cukup aktif dan dalam pembelajaran juga alhamdulillah dengan menggunakan strategi number head together, siswa dapat belajar dengan aktif dalam kelompoknya masing-masing. Dan juga ketika siswa sudah mulai bosan, kemarin saya mencoba untuk memberikan SBB dan itu terbukti dapat memberikan semangat siswa dalam belajar kemarin. Iya, terima kasih Pak. Tapi maaf mungkin menurut saya ada salah satu atau dua hal yang membuat saya masih kurang puas dan masih memerlukan pengembangan lagi dalam mungkin tujuannya pembelajarannya. Oke. Dari apa yang saya amati kemarin ya Pak, pembelajaran yang Pak Wisnu sajikan itu sudah bervariatif dan sudah menyuguhkan pembelajaran yang ingin menyajikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa. Pak Wisnu ya cenderung aktif melalui strategi Pak kemarin head to get itu anak-anak sudah cenderung aktif dan senang. Pak Wisnu juga sudah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, itu dibuktikan dengan antusias siswa dalam pembelajarannya. Itu saya kira dari tujuan dan area pengembangan yang Pak Wisnu inginkan cukup tercapailah dari apa yang direncanakan kemarin Pak. Tapi tadi Pak Wisnu sudah mengemukakan bahwa ada hal-hal lainnya yang Pak Wisnu sebenarnya belum puas pada saya. Kira-kira hal-hal apa yang menurut panjenengan itu masih perlu dikembangkan lagi dan mungkin ada rencana tindak lanjut apa untuk memperbaiki hal-hal tersebut sehingga menjadi lebih baik lagi? Saya merasa belum puas itu gini Bu, kan biasanya dalam pembelajaran itu siswa aktif, tapi kita tidak tahu apakah itu aktifnya dapat berkelanjutan ataukah hanya pada saat belajar itu juga. Jadi menurut saya apabila saya memberikan penguatan yang positif kepada siswa yang aktif, itu mungkin akan bisa membekas dan membuat siswa itu aktifnya berkelanjutan. Jadi menurut saya yang perlu saya tingkatkan berkaitan dengan penguatan bagi siswa. Penguatan siswa yang aktif. Jadi bagaimana nanti keaktifan siswa itu berkesinambungan gitu Pak ya, dari tidak hanya pada saat pembelajaran dengan materi itu. Mungkin tindak lanjut apa atau rencana apa yang ingin Pak Wisnu lakukan? Ya itu tadi Bu, saya ingin menambah penguatan yang dapat menguatkan siswa agar dia itu bisa termotivasi lagi untuk belajar lebih aktif lagi. Salah satunya pakai strategi apa Pak? Selanjutnya saya pakai strategi seperti to stray begitu Bu. Itu ada di beberapa model-model belajar yang ada di bukunya Kadang Bu. Itu buku dari luar sebenarnya. Nanti bisa kita pelajari bersama. Wah, bagus sekali Pak, keren. Karena inovasi yang ingin panjenengan kembangkan sebagai sarana tindak lanjut tadi cukup berinovasi sekali Pak. Dimana nanti kita bareng-bareng ya Pak berkolaborasi bersama dengan teman-teman bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan terhadap murid-murid kita. Masih ada satu lagi yang masih belum puas itu, saya ingin membuat materi itu lebih terfokus itu. Jadi saya kemarin merasa bahwa materi saya itu terlalu fokus ke satu materi, tapi yang materi lainnya agak kurang fokus gitu. Jadi saya ingin memberikan fokus materi itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada materi ini ya difokuskan dulu, yang selanjutnya misalnya dilanjutkan ke materi selanjutnya difokuskan kembali gitu. Jadi tidak ada bias dalam satu materi, tapi yang satu materi terlalu fokus gitu. Misalnya nanti bisa dengan perbaikan di perencanaan dan alokasi waktu ya Pak. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak Wisnu atas sharingnya berkaitan
dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Terus kedepannya saya harapkan kita bisa berkolaborasi bersama, kita saling sharing bersama untuk peningkatan pembelajaran yang akan kita sajikan untuk siswa-siswi kita. Terima kasih atas waktunya. Nanti lain waktu kita sharing-sharing lagi ya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lain waktu Pak. Semoga sukses selalu dan tetap terus berinovasi dan berkarya.